Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Cila pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Pada kali ini, kita masih membahas bab 3 tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Dalam bab ini diharapkan kalian semua mampu memahami biografi para tokoh dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab 3 bagian B. Mari sama-sama kita review sebentar tentang tokoh-tokoh yang ada dalam Wali Songo. Wali Songo semuanya tokohnya ada 9. Yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim yang melakukan dakwahnya di Manyar, Gresik. Dan yang kedua adalah Sunan Ampel yang melakukan dakwahnya di kota Surabaya dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Bonang yang melakukan dakwahnya di Bonang, yaitu di daerah Tuban, Jawa Timur. Kemudian nomor 4 Sunan Giri. Beliau berdakwah di Giri, yaitu di daerah Gresik, Jawa Timur juga. Kemudian nomor 5 Sunan Derajat di daerah Derajat di wilayah Lamongan di Jawa Timur juga. Kemudian Sunan Kalijaga. Beliau melakukan dakwah di sekitar kota Cirebon, Jawa Barat. Dan nomor 7 Sunan Kudus. Beliau melakukan dakwahnya di Kudus dan sekitarnya. Kudus yaitu wilayah Jawa Tengah. Dan selanjutnya Sunan Muria yang melakukan dakwah di Gunung Muria sekitar Kudus. Kemudian yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang melakukan dakwahnya di wilayah Cirebon, Banten, Sunda Kelapa, Kuningan. Nah, Sunda Kelapa ini yaitu nama tempo dulunya Jakarta. Jadi Jakarta, Bekasi itu sunannya adalah Sunan Gunung Jati. Oke? Misalnya mengharap kalian semua mampu menghafal nama-nama dari 9 tokoh Wali Songo ini beserta wilayah dakwahnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal ulama besar yang berasal dari Aceh, Singkil, yaitu Abdur Rauf Singkil, dengan nama kecilnya yaitu Abdur Rauf Al-Fansuri, atau gelar yang diperolehnya yaitu Tengku Syah Kuala. B. Abdur Rauf Singkil, atau dengan nama kecilnya yaitu Abdur Rauf Al-Fansuri, atau dengan gelarnya yaitu Tengku Syah Kuala. Singkil adalah nama kota kecil di Aceh yang merupakan tempat kelahiran seorang ulama besar, yaitu Abdur Rauf Singkil. Jadi pada zaman dulu kalau ada ulama yang berasal dari suatu daerah, maka di belakangnya akan diikuti dengan nama daerah tersebut, ya. Nah, kemudian beliau banyak menulis tentang aliran tasyawuf dan juga menulis kitab-kitab tafsir, hadis, serta kitab fikih. Tetapi aliran yang sangat digemari adalah aliran tasyawuf. Ketika belajar di kota Mekah dan Madinah, beliau mempelajari sebuah tarekat yang bernama Tarekat Syatariyah pada 2 ulama besar di sana dan berhasil mendapatkan ijazah sehingga beliau diperbolehkan untuk mengajarkan tarekat ini kepada orang lain. Tarekat itu apa? Tarekat itu adalah sebuah aliran, pengajaran. Nah, di Indonesia terdapat beberapa tarekat. Jadi, kalau kalian ingin tahu lebih jauh lagi dengan macam-macam tarekat yang ada di Indonesia, silakan cari di Google ya. Salah satunya ada yang paling terkenal adalah di Indonesia yaitu tarekat Naksabandiyah. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Dan ketika beliau kembali ke Singkil, beliau mengajarkan dan mengembangkan tarekat ini kepada masyarakat sekitar.
murid-murid beliau tuh banyak yang berasal dari luar Singkil, dari luar Aceh. Karena pada saat itu Aceh merupakan tempat persinggahan bagi para jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci Mekah. Nah, beberapa muridnya tuh ada yang menjadi ulama terkenal ya. Nanti kamu lihat sendiri di buku ya siapa saja mereka. Nah, beliau kemudian karena kepandaiannya dalam menyampaikan ajaran agama Islam dan mampu berdakwah di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat, akhirnya beliau diangkat oleh kerajaan Aceh menjadi seorang mufti, menjadi orang ketua ya. Dengan dukungan dari pihak kerajaan pula, beliau berhasil menghapus sebuah tarekat sesat yang bernama Salik Buta. Nah, dihapuskan. Nah, tarekat sesat ini sudah ada sebelum beliau mengajarkan tarekat Satariyah. Dan di mereka itu kemudian diajak untuk bertobat, dan apabila tidak mau bertobat, maka mereka semua para pengikut tarekat sesat ini dibunuh ya, seperti itu. Dia berhasil menulis kitab tafsir pertama yang ditulis di Indonesia dengan terjemahan bahasa Melayu, tulisannya tulisan Indonesia ya. Karena pada saat itu umumnya yang ada buku-buku tafsir itu semua terjemahannya bukan dengan bahasa Melayu, melainkan dengan tulisan Arab tanpa harokat atau yang disebut namanya Arab gundul. Jadi tidak semua orang bisa membaca tulisan Arab gundul. Makanya pada saat itu beliau akhirnya mampu dan berhasil menulis kitab tafsir pertama yang ditulis dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Jadi semua lapisan masyarakat bisa membacanya, bisa mempelajarinya ya. Kemudian beliau juga menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua ciptaannya merupakan hanya wujud bayangan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Bayan Tajalli. Ini adalah sebuah buku tasawuf ya. Jadi kan beliau itu menyenangi menulis buku-buku tentang tasawuf ya. Beliau juga tidak setuju dengan tindakan pihak-pihak yang mengkafirkan orang lain karena menurutnya apabila tuduhan tersebut tidak benar, maka orang yang menuduhnya bisa disebut kafir. Sebetulnya ya, kata kafir itu dalam bahasa Arab adalah artinya tutup atau tertutup. Sama kayak bahasa Inggris, cover. Cover kan artinya tutup. Tapi dalam Al-Quran, kafir artinya adalah yang hatinya tertutup, tidak bisa menerima ajaran Islam, tidak mau menerima ajaran Islam. Maka dalam Islam itu, kata kafir bukan cuma buat orang-orang non-Islam, tetapi kata kafir juga bisa disebutkan kepada orang-orang Islam yang menutup diri, menutup hatinya untuk ajaran agama Islam, untuk ajaran cahaya Islam masuk ke dalam hatinya, ditutup hatinya, tidak mau menerima cahaya Islam. Jadi kafir menurut ajaran Islam itu adalah bukan hanya ditujukan kepada orang non-Islam, tetapi kepada orang Islam yang menutup hatinya dari ajaran Islam atau dari cahaya Islam. Dan kemudian akhirnya beliau meninggal dan dimakamkan di Kuala Muara, Banda Aceh. Beliau sangat terkenal di Singkil, di Aceh ya. Dan kemudian beliau disebut mendapat gelar dengan sebutan Tengku Syah Kuala, yang akhirnya namanya itu diabadikan pada sebuah perguruan tinggi negeri terkenal di Banda Aceh, yaitu nama universitasnya Syah Kuala, dan itu mulai dipakai nama universitasnya itu sejak tahun 1961 Masehi. Selanjutnya adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dengan sebutan Datuk Kalampayan.
Kalampayan adalah seorang ulama besar yang berpengaruh dan berperan penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Beliau lahir di Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 atau 1710. Dan beliau wafat di Kalampayan, yaitu di daerah Banjarmasin. Karena kecerdasannya, beliau diminta oleh Sultan Tahlilullah ya untuk menjadi muridnya dan belajar di istana, dan akhirnya diangkat menjadi anak angkat Sultan Tahlilullah. Setelah itu, beliau belajar ke Mekah selama 30 tahun untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dan atas izin gurunya di Mekah, beliau diizinkan untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Hebat kan ya? Orang Indonesia mampu memberikan pengajaran dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Dan beliau melanjutkan belajarnya di Madinah selama 5 tahun dengan beberapa imam terkenal yang ada di Madinah, ya. Sebelum beliau kembali ke tanah kelahirannya di Banjar, beliau bersama rekan-rekannya singgah di Jakarta, dan beliau menemukan beberapa masjid yang berada di Jakarta, arah kiblatnya masih kurang tepat. Kemudian mereka semua membetulkan arah kiblatnya dengan cara diputar 25 derajat ke arah kanan. Dan dia mendapati beberapa masjid itu diantaranya yang arah kiblatnya kurang tepat adalah Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Kemudian beliau juga ketika kembali ke kampung halamannya bersama dengan menantunya membina dan mengembangkan Islam di Martapura. Hal pertama yang dilakukan oleh beliau ketika tiba di sana adalah dengan membina para ulama yang khususnya berasal dari lingkungan keluarganya. Contohnya, anaknya, cucunya, saudara-saudaranya semua diberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang dia dapat ketika beliau belajar di Mekah. Kemudian, beliau meminta sebidang tanah kepada Sultan Banjar, dan beliau membangun sebuah perkampungan yang bernama Pagar Dalam, yang lokasinya memang di daerah pedalaman Banjar. Kemudian beliau mendirikan rumah, musola, perpus, asrama, dan ruang belajar bagi para santri yang umumnya datang dari pelosok desa. Para santri tersebut tidak hanya diajari ilmu-ilmu agama saja, tetapi mereka juga diajari bagaimana bertani, bercocok tanam, yang tujuannya agar mereka mampu menghidupi diri mereka sendiri. Dan karena dakwanya yang berhasil masuk ke lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan, maka atas anjuran beliau, Kesultanan Banjar percaya kepada beliau dan memberlakukan hukum Islam baik secara pidana maupun perdata. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut, dibentuklah sebuah mahkamah syariah di samping lembaga kekadian. Untuk memimpin mahkamah syariah ini, maka ditunjuklah seorang mufti atau ketuanya, pemimpinnya. Dan mufti pertama adalah cucunya sendiri, yaitu bernama Syekh Muhammad Asy'ar. Sementara kadi yang pertama adalah Abu Zu'ud, anak Al-Banzari. Keduanya adalah ulama yang dididik oleh beliau dari dakwah dan pengajiannya. Tadi disebutkan ada mufti ya, kalau mufti itu ketua. Kemudian kalau kadi itu pengajar ya. Setelah itu beliau juga aktif menulis hingga hari tuanya. Karya terbesar beliau berjudul Sabilul Muhtadin, yaitu jalan orang yang mendapat petunjuk, yang menjadi pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia dan ke Thailand. Dan ini terjadi pada awal abad 19, akhir abad 19 dan
awal abad 20. Nah, alhamdulillah demikianlah uraian singkat tentang ulama besar Aceh yang bernama Abdur Rauf Singkil dan ulama besar Banjar yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua, dan Misilah yakin ini insya Allah bermanfaat buat kalian semua, karena semuanya ini adalah bagaimana kita mengenal para ulama kita dan peran mereka dalam mengembangkan Islam di wilayahnya masing-masing. Tidak kenal maka tidak sayang. Maka tetaplah semangat dalam belajar, dalam menjalankan ibadah Islam kalian, ya. Sedemikianlah Misilah menyampaikannya. Tetap semangat belajar. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.